Lalu bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri yang diterbitkan Menteri Agama? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Asrorun, ini kan sudah ada 15 poin panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan pemerintah juga sudah meminta kembali kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. Bagaimana tanggapan dari MUI sendiri? Ya, prinsipnya Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi ya atas ikhtiar yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan guna memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini. Prinsipnya sih kami mengapresiasi. Memang tugas pemerintah itu intinya adalah mengadministrasikan urusan masyarakat, urusan umat. Termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama. Bagaimana mengadministrasikan dan juga memberikan pengaturan agar pelaksanaan kegiatan keagamaan di satu sisi sesuai dengan koridor keagamaan, tetapi di sisi yang lain juga menjawab permasalahan sosial kontemporer. Kemudian terkait dengan harapan adanya fatwa, Komisi Fatwa sampai sekarang baru mengetahui edaran itu dari media. Jadi belum ada komunikasi dengan Komisi Fatwa dan juga belum ada permintaan fatwa. Karena gini, yang perlu dipahami oleh masyarakat juga bahwa fatwa itu basisnya adalah pertanyaan. Karena di dalam konteks hukum Islam, fatwa itu adalah jawaban hukum Islam atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atau pemerintah dan sifatnya kontekstual. Jadi ada taghayyurul ahkam, taghayyurul azminati wal amkinati wal awaid. Ada perubahan hukum seiring dengan perubahan kondisi, perubahan tempat dan juga perubahan situasi, waktu, tempat dan juga situasi. Ada kedisinian dan kekinian. Nah, soal fatwa Idul Fitri misalnya, kita tidak bisa serta-merta menyatakan itu terlarang atau diperintahkan untuk dilaksanakan karena kita belum tahu. Tentu semua kita berharap agar peredaran COVID-19 ini bisa segera dikendalikan sehingga wabah ini bisa segera hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu yang terjadi, menjadi tidak relevan fatwa larangan ibadah di masjid misalnya atau fatwa meminta kegiatan di rumah. Makanya perlu ada kontekstualitas terkait dengan fatwa dan sampai detik ini memang Kementerian Agama belum mengajukan fatwa. Nah, karena itu di Komisi Fatwa juga belum melakukan pembahasan. Oke, tapi sejauh ini kalau dari Komisi Fatwa sendiri, apakah juga sudah mulai menimbang terkait dengan jika pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri nanti mendatang, apa kira-kira mungkin dari 15 poin yang tadi pemerintah sudah berikan begitu, mungkin ada poin tambahan kah atau apa yang sedang digodok maksud kami saat ini oleh pihak MUI sendiri? Saya kira ada hal yang lebih urgent ya, yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai administrator di dalam urusan keagamaan. Misalnya ketika etos keagamaan memberikan ruang dispensasi untuk tidak sholat Jumat di masjid, di situ ada mekanisme pengaturannya. Nah, bagaimana takmirnya, bagaimana khotibnya, itu sebenarnya hal yang lebih urgent harusnya disasar oleh Kementerian Agama. Sementara kalau yang soal tidak perlu sholat di masjid, itu kan ranah substansi keagamaan. Itu serahkan saja kepada lembaga agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Sehingga ada proporsionalitas. Tetapi secara umum tentu kita menghargai ya, ikhtiar itu sebagai wujud tanggung jawab kita secara bersama-sama. Nah, soal nanti bagaimana, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, sudah memberikan panduan keagamaan dengan 3 fatwa yang dikeluarkan secara
sangat intensif dan juga maraton di dalam rentang waktu 1 minggu itu dibahas siang malam. Pertama, panduan ibadah bagi umat Islam dalam kondisi wabah COVID ini, termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan Qiyamul Ramadan dan juga Idul Fitri itu berlaku fatwa itu. Artinya tanpa meminta fatwa lagi soal kegiatan Ramadan dan juga Idul Fitri itu sudah terakomodasi di dalam fatwa nomor 14 tahun 2020. Nah, yang berikutnya fatwa panduan bagi tenaga kesehatan. Artinya bagi masyarakat muslim, kemudian bagi yang secara khusus yaitu tenaga kesehatan yang berjibaku menangani kasus-kasus COVID-19 di rumah sakit dan juga di tempat-tempat pusat layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga bagi korban yang wafat diberikan panduan. Artinya yang hidup masyarakat secara umum diberikan panduan keagamaan. Kemudian bagi tenaga medis termasuk juga Pak Polisi yang bertugas siang malam menjaga keamanan ini juga diberikan panduan keagamaan. Pun juga yang menjadi korban ini diberikan panduan. Artinya mulai yang hidup hingga yang mati itu difatwakan di dalam 3 fatwa terkait dengan COVID-19 itu. Dan itu sudah bisa dirujuk begitu. Baik, jadi MUI sudah mengeluarkan 3 panduan, panduan ibadah, panduan bagi tenaga kesehatan, dan juga panduan bagi korban wafat begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Arorun Niam, Sekretaris Fatwa MUI.